toleransilah kepada mereka, ucapkanlah selamat Natal. Toh itu hanya ucapan kan. Ikut serta dan bantulah perayaan tersebut ya, Natal maksudnya di sini, demi untuk menjaga kerukunan bangsa dan beragama di sini ya. Apakah ini makna yang benar dalam toleransi beragama? Jenengan lebih suka ngopi, saya suka teh. Nggak mungkin makna toleransi itu jenengan memaksakan untuk mencampurkan itu kan. Kok nggak boleh kan, cuma selamat saja ya. Kita harus paham ucapan saja. Ucapan saja ya. Ya kenapa tidak diucapkan? Ya sudah, kamu syahadat sekarang silakan. Mau nggak mereka? Nah, sama-sama ucapan ya. Sama-sama mungkin waktu Natal kemudian kita iringi dengan sholawat ya, kita iringi dengan rebana. Itu saya yakin sebagian teman-teman Nasrani pun pasti tidak suka hal seperti itu. Bincang-bincang seputar agama. Kita masuk di bulan di mana orang-orang sibuk menggaungkan kata-kata toleransi beragama ya, terutama dari kalangan para influencer atau para netizen lah. Mereka berkata di sana, toleransilah kepada mereka, ucapkanlah selamat Natal. Toh itu hanya ucapan kan. Ikut serta dan bantulah perayaan tersebut ya, Natal maksudnya di sini, demi untuk menjaga kerukunan bangsa dan beragama di sini gitu loh. Apakah ini jadi keresahan tadi ya? Apakah ini makna yang benar dalam toleransi beragama? Bagaimana Zat kalau Islam menjelaskan hal ini Zat? Iya. Kau pikir? Sebenarnya gini Mas ya, kita harus paham makna toleransi sendiri itu seperti apa ya. Toleransi secara pengertian mudahnya kan kita membiarkan ya, kita tidak mengganggu orang lain dalam sesuatu yang memang dari awalnya sudah berbeda dengan kita ya. Dalam hal ini agama kan. Itu toleransi dalam makna yang sebenarnya ya. Kemudian sebenarnya setidaknya ada 6 poin yang wajib kita garis bawahi dan kita ingat-ingat mengenai toleransi sendiri itu seperti apa ya. Toleransi yang benar menurut Islam seperti apa ya. Yang pertama, kita berlepas diri dari agama mereka ya. Artinya ya, orang-orang di luar Islam ya, ketika mereka mengadakan perayaan-perayaan ya sudah, itu perayaan mereka ya. Artinya kita tidak ikut apa yang menjadi urusan dalam negeri mereka dalam tanda petik ya. Artinya seperti itu. Sama seperti Mas Batiar sama saya, jenengan lebih suka ngopi, saya suka teh. Nggak mungkin makna toleransi itu jenengan memaksakan untuk mencampurkan itu kan, gitu kan. Malah bukan toleransi. Biarkan ya, seperti itu. Biarkan dengan warnanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita membiarkan mereka beribadah. Ya. Kita membiarkan mereka beribadah, tidak mengganggu mereka ya. Tidak melakukan keusilan terhadap mereka ya. Ini masuk dalam pengertian dan aplikasi dari toleransi yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak mengganggu mereka. Ya, di waktu malam perayaan mereka kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat mereka takut ya, membuat mereka seperti terteror dan lain sebagainya ya. Ya sudah, kita membiarkan mereka beribadah dengan tenang gitu. Kemudian yang keempat adalah kita tidak ikut merayakan hari besar mereka ya. Karena Islam itu punya pakem-pakem, punya kaidah-kaidah di mana ketika kita langgar ya, maka kita ada pelanggaran menurut versi syariat Islam. Ya, dalam hal ini kita ikut dalam ya, itu tadi urusan dalam negeri agama lain ya. Urusan dalam negeri urusan dalam negeri urusan agama lain, dalam hal ini agama Nasrani ya, atau agama-agama yang lainnya. Kemudian yang kelima ya, kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, karena dalam hal ini ya, ini kan yang selalu terulang-ulang setiap tahun seperti itu ya, seperti itu. Karena kadang teman-teman ngomong seperti ini, kenapa sih kok nggak boleh, kan cuma selamat saja ya. Kita harus paham ucapan saja. Nah, betul, kita harus paham bahwasanya dalam Islam itu setiap ucapan itu memiliki konsekuensi ya. Ada konsekuensinya ya. Itu berkonsekuensi dia menjadi pahala atau menjadi sebuah dosa ya. Kalau ya kita tinggal balik sebenarnya, tinggal ucapan saja ya. Ya kenapa tidak diucapkan? Ya sudah, kamu syahadat sekarang silakan. Mau nggak mereka? Sama-sama ucapan ya. Sama-sama ucapan gitu. Kalau kita mau
mau tidak menerapkan standar ganda gitu kan. Tapi kembali lagi semua punya kaidah-kaidah. Dalam agama lain ada kaidah-kaidah yang mereka tidak boleh langgar ya dalam agamanya gitu. Kemudian yang terakhir ini yang keenam adalah kita tidak memakai atribut khas mereka ya. Atribut yang sekiranya outfit yang sekiranya kita lihat ini dari agama sebelah. Ya. Topi biasanya tadi ya. Topi santa atau yang lain sebagainya ya. Karena ini masuk dalam ranah nantinya tasyabuh ya. Tasyabuh dan tasyabuh sendiri serupa dengan agama lain itu merupakan pelanggaran, merupakan sebuah dosa dalam agama kita. Bukan toleransi itu tadi. Ya, bukan toleransi. Toh sebenarnya ya kalau kita mau jujur, apakah selama kurun waktu 100 tahun ini ini kan barusan saja ya, toleransi yang model seperti ini itu digaung-gaungkan. Apakah, anggaplah 50 tahun terakhir, 50 tahun yang lalu, apakah kita setiap mau Natal itu selalu perang? Kan enggak gitu loh. Kan tidak gitu loh. Ini kan barusan saja, seolah-olah ketika kita tidak melakukan itu, seolah-olah kita selalu berperang seperti itu atau selalu rame. Kan seolah-olah ngajak gitu. Rame gitu. Tidak seperti itu. Ya. Apalagi di zaman Rasulullah SAW ya, mereka orang-orang Nasrani dibebaskan beribadah menurut keyakinan agama mereka sendiri seperti itu. Dan terakhir ya, yang harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Kafirun ya, ayat 6 ya, lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya sudah, bagian yang menjadi urusan dalam negeri agama kita ya. Maka orang di luar Islam itu tidak boleh ikut campur. Begitu juga sebaliknya. Urusan yang menjadi ciri khas itu adalah urusan dalam negeri mereka ya, maka kita tidak usah ikut campur gitu loh. Ya, nggak mungkin waktu Natal kemudian kita iringi dengan sholawat ya, kita iringi dengan rebana. Itu saya yakin sebagian teman-teman Nasrani pun pasti tidak suka hal seperti itu gitu loh, Mas. Ikut masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam urusan dalam negeri mereka gitu loh. Itu malah akan menjadi risih bagi mereka gitu loh. Ya, marilah kita aplikasikan makna toleransi ini yang sebenar-benarnya ya. Artinya kalian beribadah ya sudah, kita biarkan, kita tidak mengganggu mereka, kita tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka terteror dan lain sebagainya. Itu insya Allah makna ya toleransi yang sebenarnya, yang sesuai dengan ya agama Islam. Sejuk sebetulnya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau kita kembali pada Islam sendiri sejuk, Mas. Sejuk ya. Nggak ada kekerasan di situ ya. Walaupun kita nggak seolah-olah kayak bukan toleransi, padahal itu toleransi yang menyejukkan. Betul. Jangankan seperti itu ya. Dalam peperangan sendiri, Rasulullah SAW melarang kita untuk merusak gereja. Kanisah atau kanais dalam bahasa jamaknya. Melarang untuk kita membunuh pendeta, membunuh rahib. Itu dalam suasana perang ya, apalagi dalam suasana damai seperti ini. Masya Allah. Maka sudah selesai, Islam itu mengajarkan toleransi yang sudah sebenarnya. Kita tidak perlu mengambil makna toleransi dari orang-orang yang bahkan tidak jelas mereka itu agamanya apa. Lagi influencer tadi. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya itu aja mungkin yang jadi pertanyaan Ana kali ini. Barakallahu fikum atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.